Lir ilir, lir ilir, tandure sumilir, tak ijo royo royo, tak senggoh temanten anyar, tak senggoh temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ngono tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan profil biografi Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga mempunyai nama Joko Said sewaktu masa kecil. Sering juga disebut Raden Said atau dikenal dengan Raden Mas Said. Beliau sendiri adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta bin Aryo Teja III, bin Aryo Teja II, bin Aryo Teja I, bin Ronggolawe, yang mana beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Menginjak remaja, beliau dikenal oleh masyarakat sekitarnya sebagai pemuda yang begundal, pemuda yang memiliki kenakalan di luar batas teman-temannya. Karena beliau dihadapkan dengan posisi sebagai putra adipati yang melihat langsung bagaimana para pejabat, para petinggi kadipaten memperlakukan zalim kepada fuqara wal masakin di sekitarnya. Upeti-upeti tidak dibayarkan seperti halnya semestinya, hingga beliau mempunyai tekad untuk merampok harta-harta seluruh pejabat-pejabat yang berada di sekitar Kadipaten Tuban, yang mana niat beliau sangatlah mulia, yaitu merampok harta mereka dan membagi-bagikan kepada fuqara wal masakin di sekitar Kadipaten Tuban. Maka dari itu beliau dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Brandal Lokojoyo. Sampai pada akhirnya Brandal Lokojoyo melalang buana menjadi seorang begundal, merampok sana merampok sini. Dengan tujuan yang sangat mulia itu, beliau bertemu dengan Raden Mahdum Ibrahim atau disebut sebagai Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga meminta kepada Sunan Bonang untuk dijadikan sebagai murid beliau. Akhirnya Sunan Bonang mengiyakan dengan satu syarat, nek awakmu pengen dadi muridku, iki cekelo, tongkat iki cekelo, topo ning pinggir sungai, topo ning pinggir kali sampai beberapa tahun. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga melaksanakan titah dari Sunan Bonang, bertapa bersemedi di pinggir kali sambil memegang tongkat yang dinamakan dengan tongkat Wahdaniyah. Hingga sampai akhirnya selesai sudah tapanya, beliau mendapat julukan Kanjeng Sunan Kalijaga.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Awasana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Fati wal nikmah wa min amin wa min ummah ya lil badri ya Allah, ya lil badri ya Allah. Dalam dakwahnya, Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, yang mana antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil dari karya beliau. Dalam suatu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan seorang yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak, yang di kemudian hari melahirkan beberapa putra, yang mana salah satunya adalah Kanjeng Sunan Muria. Beliau juga menikahi Dewi Sofiah binti Sunan Ampel. Dalam hal berdakwah, Kanjeng Sunan Kalijaga adalah seseorang yang sangat mengedepankan toleransi. Beliau tidak pernah mengharamkan sesuatu dengan berkata ini haram, ini makruh, ini bid'ah, dan lain sebagainya. Nggak pernah Kanjeng Sunan mengatakan seperti itu. Tapi beliau dengan cara pendekatan budaya, dengan cara pendekatan kesenian, yang mana akhirnya beliau bisa merangkul masyarakat kaum kelas bawah. Seperti mengadakan pagelaran wayang di alun-alun kota Demak. Beliau dalam dakwahnya selalu memakai kebudayaan, misalkan seperti alat musik, beliau adalah jago dalam gamelan. Terus dalam kebudayaan teater, beliau menggunakan seni teater wayang. Dalam mengadakan pagelaran, beliau menyaratkan kepada seluruh masyarakat bahwa siapa saja yang ingin menonton dan mengikuti jalannya acara tersebut harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Terbukti cara yang beliau lakukan sangat efektif. Dengan bukti banyaknya masyarakat yang pada akhirnya masuk Islam berkat tertarik dengan acara-acara kebudayaan yang beliau adakan. Dan dalam merangkai cerita pewayangan, beliau selalu menyisipkan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya. Contoh saja, pada saat itu masyarakat Jawa tidak mengenal tokoh yang bernama Semar. Semar itu adalah tokoh yang asing dalam budaya pewayangan, yang dibuat langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Semar dalam ceritanya Semar itu adalah tokoh yang berbadan besar, yang mana Semar memiliki kesaktian yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Dalam masyarakat Jawa pada saat itu mengenal bahwasannya kahyangan itu adalah tempat bersemayam para dewa, tempat beristirahat para dewa. Nah di situ Semar adalah tokoh yang berani-beraninya berkentut, ngertos nggih? Berkentut yang berani mengentuti kahyangan. Sampai-sampai tokoh wayang lainnya menanyakan, "Loh, Semar, awakmu kok kendelmen wani ngentuti kahyangan? Kahyangan itu adalah tempat bersemedi para dewa, tempat bersemayam para dewa. Kok kendelmen ngasih koyok ngono? Aji-ajimu itu apa?" Akhirnya Semar bilang, "Loh, aku ora bakal ndudoi aji-ajiku iki. Aji-ajiku jenenge Jamus Karimasada, ning aku ora bakal ndudoi aji-aji iki sadurunge masyarakat janji gelem ngomong apa sing bakal tak omongke." Ya wis. Nak ngono kuwi, ayo masyarakat di sekitar sini yang nonton wayang, ayo bareng-bareng mengikuti apa yang dikatakan Semar. Kalau sudah siap berjanji, saya akan mengatakan itu. Ayo bareng-bareng mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah Jamus Kalimasada.
yang mana terbukti akhirnya masyarakat sekitar pagelaran wayang telah mengucapkan kalimat syahadat, yang mana otomatis mereka menjadi muslim. Ketika sudah disisipkan nilai-nilai ajaran Islam dalam cerita tokoh pewayangan yang dibawakan Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga masyarakat awam akan dengan sendirinya meresapi dan memahami ajaran-ajaran agama Islam dengan cara mengikuti alur cerita pewahyangan. Beliau, Kanjeng Sunan Kalijaga, juga memberikan sumbangsih dalam pembangunan Masjid Agung Demak yang berupa soko tatal. Soko tatal yaitu adalah beberapa potongan-potongan kayu atau gerajen yang dirangkai menjadi sebuah tiang besar yang menyangga masjid. Pada tiang itu terdapat tanda sengkalan yang berbunyi Lawang Trus Gunaning Janmo, yang mengisyaratkan bahwa Masjid Demak berdiri pada tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi. Kanjeng Sunan Kalijaga juga diyakini berumur panjang hingga sampai sekitar umur 140 tahun. Dalam arti, beliau mengalami masa akhir Majapahit pada sekitar tahun 1478, Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Pajang pada sekitar tahun 1546 Masehi, serta awal kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Beliau juga memiliki peran yang besar dalam merancang pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang mana bertempat pada kota Cirebon atau Masjid Kasepuan sekitar tahun 1500 Masehi. Sunan Kalijaga wafat tahun 1590 Masehi dan beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak. Terima kasih. Begitulah biografi Sunan Kalijaga yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lir ilir tandure sumilir tak ijo royo tak senggoh temanten anyar. Abwabal khullah, abwabal afiyah, wa abwabal khairat, wa abwabal khairat.